Melanjutkan video dari part 1, mari kita lanjutkan dengan membahas perbedaan dasar antara GLB dan GLBB. Untuk mengawali video ini, mari kita lihat video onboard dari Fabio Quartararo saat race MotoGP Mandalika. Dari video tersebut, kita semua melihat bahwa kecepatan motor berubah-ubah, bukan? Jika kita buat grafik kecepatan dibandingkan dengan waktu, gambaran kasarnya kurang lebih seperti ini. Quartararo mengendari motornya dengan kecepatan di rentang 50-300 km per jam. Antara range tersebut, ia mempercepat lajunya saat lintasan lurus dan memperlambatnya saat akan berbelok. Dari sini kita bisa mengambil poin bahwa pada umumnya hampir semua gerak lurus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak lurus berubah beraturan dikarenakan adanya percepatan dan perlambatan. Jika digambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, maka gerak lurus beraturan yaitu kecepatan konstan dari detik pertama. Tidak ada percepatan maupun perlambatan dan langsung bergerak dengan kecepatan tertentu. Kira-kira adakah fenomena sehari-hari di lingkungan sekitar kita yang langsung bergerak dengan kecepatan tertentu dan tetap? Adapun gerak lurus berubah beraturan, bergerak dari kecepatan 0, kemudian dipercepat hingga kecepatan tertentu hingga bisa bergerak dengan kecepatan yang konstan, dan diperlambat hingga berhenti atau kecepatan 0 kembali. Setidaknya gerak lurus inilah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti kita saat bepergian ke suatu tempat, saat kita diantar abang Gojek ataupun abang Grab yang mengantari pesanan GrabFood kita, pasti bergerak dengan percepatan maupun pelambatan. Salah satu aplikasi terbaik untuk mempelajari gerak lurus dengan smartphone kita adalah Google Maps. Dan misal kita menuju Monas dari Taman Menteng mengendarai motor, maka kita akan mendapati informasi jarak dan estimasi waktu tempuh. Karena speedometer motor menggunakan satuan kilometer per jam, kita konversikan terlebih dahulu satuan jamnya dengan membagi 60. Dari sini kita bisa memperkirakan kecepatan motor kita apabila jaraknya 3 km dan waktunya 7/60 jam, maka kecepatannya kurang lebih 25 km per jam. Kecepatan ini merupakan kecepatan rata-rata, di mana kita tidak bisa langsung bergerak dari awal dengan kecepatan 25 km per jam secara konstan dari Taman Menteng ke Monas. Maka, keadaan yang paling mungkin adalah untuk menempuh waktu 7 menit saat berkendara, sesekali kita memperhatikan speedometer motor kita dengan mengukur kecepatannya antara 20 sampai dengan 30 km per jam. Kita bisa memanfaatkan konsep dasar tentang gerak lurus ini dengan menerapkannya saat berkendara di jalan, di mana kita perlu mengetahui berapa batas kecepatan maksimum yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian menyesuaikannya dengan sesekali melihat speedometer kendaraan sehingga kita mampu mengukur kecepatan yang aman. Berikut materi tentang gerak yang dirangkum menjadi suatu mind map. Jika diperlukan, kalian bisa men-screenshotnya sebagai bahan catatan tambahan.